Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Hairiah SPD, mengajar mata pelajaran PKN di Sekolah SMPN 6 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 7 dengan materi norma. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video pembelajaran ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi ya di hari ini pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah ada, sudah hadir. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan mengecek dulu kehadiran semuanya ya. Alimatus, M. Rifki, Muhammad Abidalin, Najla, Rahma, Pia, Lastri, Aris, Sela. Alhamdulillah semuanya hadir ya, kecuali tadi ada yang hadir. Siapa yang tidak hadir? Akbar ya. Akbar, mudah-mudahan kalau yang sedang sakit mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan bisa belajar lagi dengan kita. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini mendapatkan berkah dan manfaat untuk semuanya. Untuk doa kita pimpin oleh KM, silahkan KM. Bersikap siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama dengan Ibu kita akan membahas tentang mata pelajaran norma ya. Tapi sebelum ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu minggu kemarin kita membahas tentang apa? Cuk, ya kemarin kita membahas apa? Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila. Nah, ada lagi yang lebih lengkap siapa? Tentang apa pembahasan minggu kemarin? Ya Siti. Tentang BPUPKI. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Kemarin kita sudah membahas tentang itu. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita akan membahas tentang norma. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya untuk meningkatkan semangat, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu tentang Berkibarlah Benderaku. Supaya lebih semangat lagi, yuk kita berdiri semua sambil menyanyikan lagu ini bersama-sama. Enggak perlu berdiri, tapi semuanya bernyanyi ya. Iya, Bu. Benderaku lambang suci dalam bendera di seluruh mata Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa
Bendera pulang suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih, silahkan duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini dengan semangat yang ada ya, kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan kita akan mempelajari tentang pembelajaran tentang norma. Oke, sebelum Ibu menyampaikan tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan dari kalian yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu norma dan penyimpangannya. Jadi kalian harus tahu macam-macam norma dan apa hal yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang masalah dari penyimpangan norma. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil solusi dan penyimpangan norma. Nah, ini nanti kalian akan dibagi kelompok dan mempresentasikan dan menyajikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang keempat, peserta didik setelah presentasi penyajian masalah membuat siswa tampil percaya diri. Jadi nanti akan menumbuhkan sikap percaya diri kalian kalau sudah mengerjakan kelompok, kemudian presentasi di depan teman-teman kalian ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan kalian bisa mencapainya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang norma, Ibu ingin tahu terlebih dahulu kalian sudah mengenal norma atau belum. Mudah-mudahan ada yang bisa menjelaskan karena ini pada waktu SD kalian sudah tahu terlebih dahulu tentang norma ya. Nah, sekarang mah kalian di kelas 7 hanya akan lebih mengetahui lebih dalam tentang norma ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan 2 pertanyaan kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab, acungkan tangan, kemudian jawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, apa Repa? Sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Betul, apa yang disampaikan oleh Pak. Tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk menciptakan kehidupan yang tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu arti penting dari norma dan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, penyimpangan norma apa saja yang ada di masyarakat? Siapa yang akan menjawab? Ya, apa Pradisya? Melakukan akibat minuman keras, melakukan tindakan perjudian, merusak fasilitas umum, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, membunuh orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, mencuri harta benda dan orang lain. Nah, betul yang disampaikan oleh Pradisya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, maksud dari penyimpangan di sini yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Nah, salah satunya atau beberapanya betul yang disampaikan oleh Pradisya tadi, seperti mabuk-mabukan, berjudi, itu tidak sesuai dengan norma apa? Dengan norma norma agama ya, tidak sesuai dengan norma agama ya. Tadi yang disampaikan oleh Pradisya itu diantaranya tidak sesuai dengan norma agama. Nah, pengertian norma di sini yaitu sebagai aturan atau kaidah yang mengikat kelompok masyarakat, di mana di dalam norma itu terdapat sanksi ya. Sanksinya apa? Diterapkan apabila seseorang melanggar norma. Nah, sebelum lebih jauh, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu, siapa yang tahu ada berapa macam tentang norma? Apa? Norma agama dan norma kesopanan. Betul ya.
Norma agama dan norma kesusilaan. Kemudian ada dua lagi, norma apa? Kemudian Ahmad, Norma kesusilaan dan norma hukum. norma kesusilaan dan norma hukum. Jadi norma itu ada berapa? Ada 4 ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ini yang ada di sekitar kita tentang adanya norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu tentang norma agama? Silahkan baca terlebih dahulu oleh Nia. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, tangan, dan ajuran. Petunjuk atau hidup atau aturan yang ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang barusan dibacakan oleh Nia itu tentang norma agama. Jadi norma agama itu aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk ya dalam kita menjalani kehidupan. Dan ini norma agama berasalnya dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Ibu minta bacakan oleh Pak Heri norma yang selanjutnya. Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku. Nah, ini mah munculnya dari kebiasaan masyarakat, tapi kebiasaannya kebiasaan yang baik. Ini ada di sekitar kita, itu norma kesopanan. Kemudian untuk norma yang ketiga, Ibu minta bacakan oleh Siti Najwa. Norma hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia yang bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kejahatan. Nah, tuh, norma hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, ya. Supaya apa? Supaya tertib dan sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Tujuannya menciptakan ketertiban, keadilan. Ini munculnya aturan ini dibuat oleh pemerintah, itu norma hukum. Kemudian yang terakhir kita bacakan oleh Khairul Akbar. Norma kesusilaan adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Itu ya, yang dibacakan oleh Khairul Akbar itu tentang norma kesusilaan. Di mana di norma kesusilaan di sini adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, berupa suara hati yang berasal dari hati manusia. Ini mah dari pribadi masing-masing asalnya ya, bukan dari luar diri pribadi. Itu tentang norma, macam-macam norma yang ada di negara kita. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih paham, Ibu minta kalian untuk membagi kelompok sesuai yang tadi kalian sepakati. Kelompoknya tadi sudah dibentuk. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Akbar, Alis, Asri, Sahya, Dianita, Firman, Putri, Ihsan, Lasri. Sekarang sudah dibagi kelompok ya. Tadi udah dibagi per kelompoknya siapa saja. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 ini kelompok 1 dinamainnya kelompok auditori. Nanti Ibu menayangkan video, kalian menyimaknya, kemudian nanti mengerjakan LKPD-nya. Itu untuk kelompok auditori. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ini kelompok visual. Sama,
auditory sama kelompok visual nanti Ibu tayangkan, ada tayangan video dari YouTube. Jadi menyimak dan mengerjakan LKPD-nya apa yang ditayangkan video YouTube tersebut. Kemudian kalau yang kelompok yang terakhir, ini kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik itu memperagakan drama tentang penyimpangan dan pengamalan norma. Nanti ada beberapa drama yang akan kalian presentasikan. Nah, sebelum kalian menyimak, Ibu akan membagikan dulu lembar LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini untuk kelompok 1. Silakan kerjakan. Nanti ditulis nama kelompoknya. Kemudian kelompok 2. Nah, ini sama ya. Ini untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3 itu kelompok kinestetik. Nanti yang akan memperagakan drama yang tentang penyimpangan dari norma. Untuk itu silakan untuk mulai mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Kalian menyimaknya yang kelompok 1, nanti kerjakan LKPD-nya. Untuk kelompok 1, silakan simak video yang Ibu tayangkan. Visual ya. Nah. Oke. Tadi kelompok 1 sudah menyimak tentang pembelajaran dari video yang Ibu tayangkan. Sekarang untuk kelompok 2, Ibu minta sama memahami dulu video yang nanti akan Ibu sampaikan, kemudian mulai kerjakan LKPD-nya yang tadi Ibu berikan. Silakan kelompok 2 untuk menyimak dan memahami tayangan video yang sedang Ibu putar. Ini untuk kelompok visual. Nanti kerjakan LKPD-nya sesuai dengan yang Ibu tayangkan videonya. Jadi mohon disimak dulu baik-baik.
silahkan untuk mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Nah, untuk kelompok 3 silahkan kerjakan, dan nanti kalian ada yang diperagakan ya. Kalian memperagakan karena kalian kelompok kinestetik. Ada memperagakan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma ya. Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Pengerjaan LKPD-nya dikerjakan dengan baik-baik dan sesuai ya dengan arahan. Lihat kalau misalkan ada yang kurang paham, lihat ke buku paketnya. Kelompok ini, mana yang belum? Mana? Ada yang misalkan ada yang kurang jelas? Oke, tadi kan sudah lihat ya di tayangan YouTube. Nanti kalian bisa menjawabnya contoh sikap apa saja yang tidak sesuai dengan norma, baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan. Nah tadi contoh penerapannya ada, yang baiknya bagaimana, kalau yang menyimpangnya itu bagaimana. Kalian bisa mengisinya di sebelah sini. Oke, untuk kelompok 1 sampai sejauh mana pengerjaan LKPD-nya? Gimana? Ada pertanyaan? Mengerti tadi yang ditayangkan ya? Kalau kalian tadi menyimak dari tayangan yang Ibu sampaikan, kalian bisa mengisinya. Ada beberapa macam norma, kemudian contoh penerapannya bagaimana, kemudian sanksinya ya. Kalau kalian menyimak baik-baik, tentu akan bisa mengerjakan LKPD yang Ibu sampaikan. Oke, silahkan mengerjakan lagi. Nanti kalau misalkan sudah beres, kalian presentasi ke depan setiap kelompok ya. Kelompok 1, silahkan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok auditori akan mempresentasikan tentang macam-macam norma dan contohnya. 1. Norma kesopanan. Pengertiannya, norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat. Sanksinya cemoohan, celaan, hinaan, dan mengasingkannya. Contoh penerapannya, mengucap salam ketika bertemu. Contoh perilaku menyimpangnya, bersikap kasar dan tidak sopan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Menjaga kesopanan dan etika dalam berbicara, tidak menghormati sesama manusia. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan: tidak mencuri barang milik orang lain, menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah. Contoh perilaku penyimpangan: tak beribadah, tak menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Norma hukum: aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kejahatan. Contoh penerapan: membayar pajak tepat waktu, tidak melakukan kejahatan yang merugikan warga seperti mencuri, merampok, dan menipu. Contoh perilaku: menyimpang perilaku, melanggar lalu lintas, mencuri, pencemaran nama baik, telat membayar pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelompok 1 sudah menyampaikan ya, sudah mempresentasikan. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menyampaikan tentang macam-macam norma dan berupa contohnya yang ada di lingkungan sekitar ya. Silakan duduk untuk kelompok 1.
Oke, kita persiapan untuk kelompok 2. Sudah selesai pengerjaannya? Oke, untuk ke depan presentasi. Silahkan untuk kelompok 2, kelompok visual, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang tadi sudah melihat dari tayangan video ya. Kemudian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat. Mengucapkan salam ketika bertemu, bersikap kasar dan tidak sopan kepada orang lain yang lebih tua. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Menjaga kesopanan dan etika dalam berbicara, tidak menghormati sesama manusia. 3. Norma agama merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak mencuri barang milik orang lain, menjaga fasilitas dan kebersihan lingkungan sekolah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tak menjadi sikap suci sebagai pedoman hidup, mencuci barang orang lain, memfitnah orang, tak menghormati agama orang lain. Norma hukum. Aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tujuan adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya kejahatan. Kelompok 2 sudah mempresentasikan, mereka menyampaikan tentang tadi macam-macam norma sama dengan kelompok 1, tetapi dengan hal yang tidak sesuai dengan norma ya yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang sudah disampaikan alhamdulillah baik dan betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, untuk kelompok kinestetik, ini kelompok yang terakhir. Kalian presentasikan hasil LKPD-nya, kemudian ada yang diperagakan hal-hal apa saja yang merupakan tidak sesuai dengan norma. Ya, silakan presentasikan dulu hasil LKPD-nya. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami kelompok kinestetik. 1. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berasal dari masyarakat. Sanksinya cemohonan, cewaan, hinaan atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Contoh penerapan: berpakaian yang tidak sopan. Contoh perilaku yang menyimpang: memanggil orang tua dengan namanya saja. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Contoh penerapannya: menjunjung nilai tinggi, nilai-nilai kekeluargaan. Contoh perilaku menyimpang: tak meminta maaf saat membuat kesalahan. Norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan: berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Contoh perilaku penyimpang: mencuri barang orang lain. Norma hukum: taat lalu lintas.
taat lalu lintas, memberi sanksi di sidang pengadilan, pencemaran nama baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian untuk memperagakannya, silahkan duduk. Kalian peragakannya kan sambil diskusi. Nah, ada dua hal kan yang mau kalian peragakan. Silahkan peragakan di tempat kalian tadi diskusi. Memperagakan yang tidak sesuai dengan norma ya. Silakan, karena ini kelompok kinestetik, jadi ada yang diperagakan penyimpangan tentang norma. C. Pancasila sebagai Sekolah kalian pasti Bukan itu. yang mana? Coba yang mana? Ayo. Mana buku paket kamu atuh? Buka atuh, lain diangkat tuh. Contoh yang barusan disampaikan oleh kelompok kinestetik yaitu menyela pembicaraan yang sedang didiskusikan itu tidak sesuai dengan norma kesopanan ya yang dilakukan oleh Khairul Akbar. Jadi menyela kepada temannya yang sedang diskusi. Kemudian ada yang satu lagi apa yang tadi yang mau diperagakan? Kenapa pakai tangan kiri kan harus pakai tangan kanan biar bagus. Iya maaf. Ya. Pelanggaran yang kedua tadi yang udah diperagakan oleh kelompok kinestetik yaitu menerima dengan tangan kiri. Jadi kalau temannya mengasihkan sesuatu barang harus diterima dengan tangan kanan. Karena ini tidak sesuai sama dengan norma kesopanan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah memperagakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi ke depan. Yang kalian kerjakan alhamdulillah sudah tepat. Kalian menyampaikan tentang ada 4 macam norma, kemudian beberapa penyimpangannya, penerapannya harus bagaimana. Yang kalian kerjakan sudah betul. Mudah-mudahan yang kalian kerjakan bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing, baik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Nah, untuk materi hari ini, alhamdulillah Ibu sudah selesai, sudah menyampaikan semuanya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tes formatif terlebih dahulu. Ada beberapa yang harus dikerjakan. Nanti kalian kerjakan selama 5 menit, kemudian diberikan kepada Ibu ya. Nah, silakan kerjakan dulu tes formatifnya. Kalian sudah Ibu berikan tes formatif, alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Berarti pembelajaran hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tes formatifnya juga sudah diselesaikan. Nah, apa manfaatnya pembelajaran hari ini? Ibu ingin tahu manfaat dari pembelajaran hari ini untuk kalian itu apa? Acungkan tangannya. Ya, apa Astri? Ada 3 manfaat mentaati norma bagi diri sendiri, yaitu membuat hidup menjadi tenang, membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai, mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Alhamdulillah, yang barusan disampaikan oleh Astri yaitu manfaat dari norma itu tadi betul ya, ada beberapa diantaranya tadi hidup kita jadi teratur, tertib, di sekolah menjadi disiplin ya. Nah, sanksi apa yang kalian tahu apabila melanggar norma? Ya, apa Pradisya? Celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan. Ya, betul. Sanksi yang disampaikan oleh Pradisya kalau kita tidak mematuhi norma atau melanggar norma, tadi adanya celaan, hinaan atau dikucilkan oleh
oleh teman-teman. Oleh maka dari itu kita harus sesuai dengan norma-norma apabila dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu minta oleh KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Bersikap. Sebelum marilah berdoa, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.